Argumentasi akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Indeks anime Sermo, cara seseorang berbicara menunjukkan jalan pikirannya. Lihatlah, dunia pemerintah berpikir bahwa banyak orang tua yang belum siap memiliki anak dengan pembuktian pola asuh abusif ketika mendidik anak yang mereka takutkan mempengaruhi psikologis anak. Oke, kami menyadari kekerasan tidak dibenarkan, namun mereka lupa bahwa apakah anak selamanya berbuat baik, tentu tidak. Dan apakah orang tua tidak berhak untuk memberikan pelajaran kehidupan ketika kamu misalnya berbuat salah, maka kamu berhak mendapatkan konsekuensi berupa hukuman, bukan? Lihatlah, tekanan juga ketidakpastian psikologis akan jauh lebih tinggi di sisi pemerintah sebab mereka memaksa orang tua harus selalu bersikap lemah lembut pada akhirnya dan membiarkan anak untuk melakukan kesalahan dalam dunia pemerintah. Oke, lihat, kebahagiaan akan lebih eksklusif di sisi oposisi karena kami menyadari tidak adanya pelarangan kebahagiaan orang tua untuk memiliki buah hati melalui adanya tes kelayakan ini. Ketika Anda ingin safety net, kebahagiaan dan juga masa depan yang cerah untuk semua aktor, maka berdirilah di sisi oposisi. Oke, poin-poin starting sebelum masuk ke dalam klarifikasi dan layar argumentasi substansi saya. Satu, jika kami bisa membuktikan kepada Anda kenapa tes kelayakan ini tidak diperlukan sebagai syarat memiliki anak dan mengapa sisi kami juga mampu meraih kebahagiaan yang lebih eksklusif di masa depan bagi orang tua dan juga anaknya, maka kami layak menang. Dua, apa solusi yang oposisi hadirkan? A, tanpa adanya tes, sifat alamiah orang tua untuk mempersiapkan masa depan anaknya seperti termasuk pola asuh. Pemerintah begitu munafik dengan menitik beratkan pada orang tua yang abusif semata. Padahal tidak semua orang tua seperti itu. B, oke, mari kita anggap benar misalnya orang tua itu melakukan kekerasan ketika mendidik anak. Tapi sadari apa yang salah di mata Anda itu belum tentu salah di mata orang lain. Bisa saja bukan itu merupakan cara orang tua untuk mendidik anaknya agar tidak melakukan kesalahan fatal yang sama pada akhirnya. Kami menjamin orang tua tanpa dites pun tidak akan tega untuk menendang, memukul, apalagi menyakiti anaknya yang diam. Tiga, tujuan kami pada akhirnya sebagai oposisi jelas untuk memberikan kebahagiaan tanpa terpatok-patok bahwa kamu harus lulus tes kelayakan menjadi orang tua dan memiliki anak terlebih dahulu pada akhirnya. Oke, 3 poin bidasan untuk sebelum masuk ke dalam substansi saya. Satu, government berkata pola asuh orang tua mayoritas salah karena mendidik anak secara kasar itu akan berdampak negatif bagi psikologi anak di masa depan. 2 poin respon. A, ini tidak benar karena Anda lihat bukan banyak public figure yang sukses di masa sekarang akibat pola asuh otoriter orang tuanya, seperti Denny Sumargo dan juga Maya Estianty misalnya. Tapi lihatlah, ini tidak sejalan bukan dengan apa yang terjadi di status quo. B, kalaupun mereka menakuti bahwa si anak itu akan benci pada orang tuanya, kami yakin hal ini tidak akan berlangsung lama karena si anak pasti akan mengintrospeksi diri kenapa saya bisa dihukum dan malahan akan berterima kasih pada akhirnya setelah diajarkan nilai-nilai kebenaran esensial oleh orang tuanya. Dua, ketika Anda menyatakan bahwasanya orang tua diberikan pendampingan oleh tenaga ahli seperti dokter, psikolog, dan juga pengamat anak berupa materi yang bisa mereka baca dan juga latihan, maka ada 2 respon. A, mereka sama saja mendiskreditkan tentang tidak semua orang tua bisa membaca. Lihatlah saudara kita yang berada di daerah 3T, terdepan, terbelakang, dan juga tertinggal, untuk mendapatkan listrik saja susah. Maka mereka ketika ingin melanjutkan keturunan pun juga harus dipaksa untuk lulus tes kelayakan dengan salah satu indikatornya adalah bisa membaca. B, ini buruk pada akhirnya karena akan muncul stigma bahwasanya kamu harus lulus tes punya anak terlebih dahulu. Bayangkan ketika Anda Anda dinyatakan tidak lulus dan keluarga Anda mengetahuinya, apa yang akan terjadi? Rasa malu dan juga tekanan itu akan jauh luar biasa sakit, bukan terjadi di sisi pemerintah. Kebahagiaan itu sifatnya subjektif Dewan Juri yang terhormat, dan Anda tidak berhak untuk mematok kebahagiaan orang tua untuk memiliki anak. Oke, mari kita masuk ke bangunan definisi. Satu, uji kelayakan. Orang tua yang memiliki anak mengikuti uji kelayakan terlebih dahulu berupa tes sebagai syarat memiliki anak, yang dimana ini juga diawasi oleh ahli dari pemerintah, ahli anak, dan juga psikolog berupa pengetahuan anak yang dimana Anda akan diberikan parenting terlebih dahulu. Itu rencananya. Tapi ini akan ada 2 respon. A, mereka tidak memikirkan di dunia konservatif di mana masalah internal memiliki anak merupakan hal yang tidak etis untuk diumbar kepada pihak ketiga. B, ini hanya berupa angan-angan belaka karena tidak mampu direalisasikan. Mereka katanya menyediakan praktisi kesehatan menyeluruh berupa pengawas uji kelayakan mereka. Tapi sadari ketersediaan dokter saja di Indonesia tidak merata. Lebih berguna konsultasi ke dokter tanpa perlu adanya tes. Definisi mereka telah oposisi runtuhkan. Oke, kami hadir dengan justifikasi substansi dan juga analisis praktikal di kemudian hari. Kenapa oposisi wajib menentang status quo, mewajibkan orang tua untuk mengikuti dan juga lulus tes kelayakan terlebih dahulu sebelum memiliki anak. Oke, satu, adanya HAM atau hak asasi manusia untuk memiliki anak.
di mana adanya rasa bahagia. Bahagia itu sederhana, apalagi bagi orang tua untuk memiliki anak, di mana itu merupakan suatu anugerah dan juga kebahagiaan yang luar biasa. Betapa kejamnya pemerintah telah melanggar hak untuk bahagia dari orang tua dengan mematok-matok adanya tes kelayakan memiliki anak. Dua, masalah mengenai teknis, alat dan juga tenaga ahli dan juga anggaran yang tidak pemerintah pikirkan sama sekali. Pada akhirnya, tes kelayakan ini hanya akan menjadi tren sejenak yang kemudian ketenggelam. Tiga, klasifikasi usia. Mereka bertindak bebas dengan menyatakan orang tua yang mau punya anak harus lulus tes kelayakan punya anak terlebih dahulu. Hal ini menegaskan usia berapapun Anda belum legal ataupun Anda belum sah menjadi pasangan suami istri boleh memiliki anak dengan syarat punya surat layak memiliki anak, bukan? Tentu iya. Oke, 4. Tes kelayakan ini pada akhirnya hanya akan menjadi ladang korupsi. Materi yang disampaikan pun seharusnya bisa diakses di rumah sakit ataupun puskesmas, bukan? Sehingga anggaran ini jauh bisa dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit, bukannya tes kelayakan memiliki anak. Oke, mari kita melangkah pada analisis masa depan kenapa proposal ini wajib ditentang. Satu, akses stabilitas. Mereka tidak bisa menjamin apakah semua daerah bisa mendapatkan tes ini. Siapa yang mengajarkannya dan dari ahli siapa, pengawasan pun tidak jelas. Dan Anda ketahui tidak semua orang bisa membaca dan bahkan tidak semua orang memiliki akses untuk tes ini. Kami menang di akses stabilitas. Dua, kesadaran. Proposal mereka terlalu mengada-ngada dan mewajibkan adanya tes. Mekanisme tes mereka bahkan tidak jelas kapan dilaksanakan, berapa kali diberikan pelatihan, dan juga di mana mereka mengaksesnya. Kembali lagi, setiap orang tua tanpa dites pun memiliki kesadaran untuk melindungi anaknya dan juga mempersiapkan masa depan anaknya di masa depan. Poin kesadaran tetap bisa kami menangkan. Skenario terburuk kami setidaknya lebih baik daripada government. Sebab walaupun misalnya ia tumbuh di lingkungan abusif, anak ini akan memahami kehidupan bahwa hidup itu keras. Oke, ketika kecil dia membenci orang tuanya, tapi di masa depan ia akan berterima kasih kepada orang tuanya karena telah diajarkan kemandirian dan juga integritas yang kuat. Malahan lihat, skenario terburuk dari sisi mereka akan jauh lebih berbahaya, di mana uji kelayakan ini satu, hanya akan dijadikan tren yang lama-kelamaan akan menghilang. Dua, rawan diplagiat hasilnya untuk diloloskan sehingga meningkatkan angka korupsi dan suap. Tiga, penghamburan APBN dan uang negara yang seharusnya bisa dialokasikan untuk membayar ahli, menyiapkan alat teknis dan lain sebagainya. Maka akan jauh lebih bermanfaat ketika uangnya digunakan untuk pembangunan rumah sakit, bukan? Sehingga orang tua bebas berkonsultasi tentang parenting, sehingga goals mereka dapat lebih solutif di sisi oposisi. Maka dari itu kami layak untuk menentang adanya tes kelayakan untuk memiliki anak kepada orang tua. Bangga jadi oposisi. Terima kasih.